Shalom saudara, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda. Semuanya pasti sehat-sehat saja. Amin saudara. Saudara, ya di tengah persoalan masalah yang belum selesai, saya dapati begitu banyak orang mengeluh dan saudara kadangkala menyalahkan Tuhan. Sebuah kisah yang menggambarkan bagaimana orang yang di tengah persoalan itu bisa seperti itu. Kisah Ayub, kita pikir dulu, saya saudara khususnya berpikir Ayub itu luar biasa, seorang yang sabar, seorang yang hebat, seorang pemenang iman saudara. Ya, dia punya anak 7 anak laki-laki dan 3 wanita. Dan saudara, Ayub itu sangat kaya. Dia punya 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak yang begitu banyak. Dikatakan sampai dia terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dan saudara, anak-anaknya yang laki-laki sering berpesta, dan tentunya 3 wanita saudaranya diundang ke rumah untuk menikmati pesta itu. Sampai kemudian di Ayub 1 ayat 14 sampai ke 19 saya bacakan buat saudara. Ayub 1 ayat 14 dikatakan pada waktu itu mereka sedang, saudara, lembu-lembu itu membajak. Dan tiba-tiba orang Sheba datang menyerang, saudara, membunuh para pelayan. Kemudian saudara, tidak selesai, datang lagi orang lain yang berkata, api menyambar, membakar, melalap habis domba-domba. Bujang-bujang lakinya pun dibunuh, saudara. Dan sementara orang ini berkata, datang orang lagi yang juga berkata, orang Kasdim telah membentuk 3 pasukan, menjarah unta-unta, membunuh hamba-hambanya. Sementara dia masih berbicara, datang lagi orang berkata, anak laki-lakimu dan anak wanitamu sedang makan dan minum anggur di rumah saudara laki-laki yang sulung. Datang angin besar, ia datang dari arah padang belantara, menghantam 4 penjuru rumah, meruntuhkan, menimpa mereka sehingga mereka mati. Bayangkan saudara, persoalan masalah musibah yang datang bertubi-tubi. Bukan cuma saudara kekayaan yang habis, lembu, binatang saudara, domba, unta itu dijarah, dibunuh. Bahkan para pelayan, hamba-hamba, pelayan dari Ayub semuanya juga dibinasakan. Keluarganya saudara dibinasakan, mati. Anak-anaknya 7 dan 3 anak wanitanya dibinasakan, tewas seketika karena musibah. Bahkan di Ayub 2 ayat 7 saudara, itu dikatakan ada barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Jadi saudara, Ayub kehilangan kekayaan, harta bendanya, rumahnya, keluarganya, anak-anaknya, para pelayannya. Bahkan dia menderita penyakit yang begitu menyakitkan, dari ujung telapak kaki sampai ke kepala. Saudara bisa bayangkan penderitaan Ayub saudara. Lalu dikatakan saudara, Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk badannya sambil duduk di tengah-tengah api. Melihat penderitaan itu, istrinya sampai menyuruh Ayub untuk mengutuk Tuhan supaya Ayub mati karena menderita begitu rupa. Dan saudara, pada waktu Ayub lagi menderita begitu rupa, bela sungkawa, datanglah teman-temannya saudara. Ya, dan saudara menjadikan pembicaraan, berdebat teologi. Dari pembicaraan itu dikatakan Tuhanlah memberi dan mengambil hal-hal yang baik, anak-anak, kesehatan, pekerjaan, rumah tangga, dan sebagainya. Dan juga mereka dapati Tuhan menggunakan sakit untuk menghukum atau mendisiplinkan. Mengalami masa-masa sulit untuk belajar merendahkan diri. Sebuah kerendahan hati perlu diajar dengan mengalami hal-hal yang sulit. Dan kemudian saudara, yang mengerikan, Tuhan memperalat setan untuk menjagai domba-dombanya agar tidak keluar jalur. Saudara, kita akan coba belajar apakah betul pendapat itu. Ayub dianggap sempurna.
sebuah kitab saudara. Ini sebetulnya bukan mengisahkan tentang kehebatan kemenangan iman manusia, tetapi saya dapati kitab Ayub bukan menceritakan imannya Ayub yang luar biasa, tapi kitab ini menceritakan kebesaran kasih karunia Tuhan kepada manusia. Saudara, lihat Ayub. Kita pikir dia pahlawan yang sabar, pahlawan yang luar biasa, tapi lihat Ayub pasal 13 ayat yang ke-23. Dia berkata begini, saudara. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Saudara, Ayub merasa dirinya benar. Ayub merasa dirinya tidak bercela dibandingkan dengan banyak orang. Sebuah pembenaran diri yang sangat luar biasa. Bahkan di Ayub 31 ayat 6 dikatakan, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Tuhan akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Percaya diri sekali bahwa dia bukan orang bersalah, bahwa dia bukan orang berdosa. Dan saudara, Ayub 13 ayat 18 sampai ke 19 bunyi begini, saudara. Inilah pembelaanku. Aku yakin bahwa aku benar. Siapakah yang dapat berbantah-bantah dengan aku mengenai hal ini? Jika engkau dapat membuktikan kesalahanku, aku akan berhenti membela diri, dan biarlah aku mati. Saudara, pembenaran diri yang begitu kuat, merasa dirinya benar, hidup kudus, tak bercela. Saudara, itu membuat saudara teman-temannya tidak lagi bisa berbicara dan menyanggah Ayub, saudara. 3 temannya adalah Elifaz, saudara, Bildad, dan Sofar. Dan kemudian kita dapati satu temannya lagi yang bernama Elihu, saudara. Saudara, ya dikatakan ketiga teman-temannya itu menghentikan ya sanggahan mereka terhadap Ayub karena Ayub merasa dirinya benar. Saudara, pada waktu kita mengalami masa-masa suram, mengalami musibah yang bertubi-tubi datang, selalu pasti ada godaan kita, saudara, pasti menyalahkan Tuhan seperti Ayub. Saudara, apa sih kesalahan Ayub yang dibuat, yang mungkin sama yang dibuat oleh kita pada waktu kita mengalami hal-hal yang menyakitkan? Saudara, coba perhatikan Ayub 1 ayat 21. Ayub tahu dan berpikir bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberi, tetapi juga Tuhan adalah Tuhan yang mengambil. Ayub 1 ayat 21 bunyi begini, saudara. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, apa iya Tuhan yang mengambil anak-anak kita, yang merampok kekayaan kita, yang membuat sakit penyakit dalam tubuh kita? Saudara, iya, tidak seperti itu, saudara. Nanti kita akan lihat, saudara. Dikatakan, saudara, ya Tuhan selain memberi dan mengambil, tapi juga Tuhan pemberi yang buruk. Ya, dikatakan, saudara, Ayub berkata kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub 2 ayat 10 berbunyi begitu. Artinya Ayub mempercayai banget Tuhan memberi yang baik, tapi juga Tuhan memberi yang buruk, saudara. Membuat kepedihan di hati dia, saudara, yang membuat dan menghancurkan, merampas, saudara, kehidupan Ayub itu karena Tuhan. Dan saudara, Ayub menyalahkan Tuhan atas musibah masalah. Dan kita melihat apakah betul seperti itu. Elihu temannya Ayub berkata begini, saudara. Ayub pasal 34 ayat ke-10. Oleh sebab itu, kamu orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Tuhan untuk melakukan kefasikan, dan daripada Tuhan yang Maha Kuasa untuk berbuat curang. Elihu berkata, Tuhan tidak seperti yang kau pikirkan. Tuhan itu tidak pernah curang. Tuhan tidak pernah memberi penyakit, mengambil anak-anak kita, merampok kekayaan kita. Tuhan adalah Tuhan yang baik adanya.
Amin, saudara. Dan saudara, pada waktu masa sulit, masa sukar, saudara, kita merasa bukan saja menyalahkan Tuhan, tapi hal yang kedua, kita merasa Tuhan memusuhi kita. Ayub 30 pasal 30 dari ayat ke-21 sampai ke-22, Ayub berkata begini, saudara. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin dan melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin redim. Saudara, Ayub bukan saja saudara menyalahkan Tuhan, tapi Ayub merasa Tuhan menjadi musuhnya, memusuhi Ayub. Dan Elihu temannya berkata di Ayub pasal 33 ayat 12 sampai ke 14 bunyi begini, saudara. Dari terjemahan lain saya bacakan, sesungguhnya engkau tidak benar dalam hal ini. Aku akan menjawabmu, karena Tuhan lebih besar daripada manusia. Mengapa engkau berdebat melawan dia ketika segala keluhanmu tidak dijawabnya? Dengan bermacam cara Tuhan dapat berfirman, tapi orang tidak memperhatikannya. Saudara, pada waktu Ayub merasa dengan pikiran bahwa Tuhan menjadi musuhnya, memusuhi dia dengan mendatangkan bencana, saudara, menghancurkan hidupnya, saudara, Elihu temannya berkata, tidak seperti itu. Tuhan tidaklah seperti yang kau bayangkan. Apa iya Tuhan begitu jahat pada waktu Tuhan tidak menjawab engkau seperti yang kau inginkan? Padahal Tuhan menjawab dengan berbagai cara, tetapi banyak manusia tidak memperhatikan. Tuhan bisa berbicara mungkin saudara bukan cuma lewat saudara apa yang kau dengar dengan audible dalam telingamu, tetapi Tuhan bisa menjawab kita dalam segala cara. Pada waktu engkau membaca firman, pada waktu temanmu datang dan berbicara memberikan semangat, pada waktu engkau melihat keindahan alam, ciptaan-ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa, kadangkala itu bisa berbicara. Saya waktu kalau mengalami banyak hal yang menyedihkan hati saya selalu pergi ke taman, ke kebun saya melihat bunga-bunga yang dipelihara Tuhan begitu indah. Dikatakan dipelihara, didandani, saudara, walaupun bunga-bunga itu hidupnya tidak pernah lama. Hari ini dia ada, mungkin besok dia lenyap. Saya bisa memandang langit, saudara, saya bisa memandang bulan, saya bisa memandang bintang di tengah malam. Dan di situ saya merasa Tuhan begitu dekat. Dia berbicara di atas sana, saudara, dengan caranya yang begitu rupa. Amin. Dan saudara, Tuhan bukan musuh kita. Tuhan ada di pihak kita. Amin. Kalau agama mungkin mendengungkan, mengajar kita, memberitahu kita bahwa Tuhan adalah musuh kita. Tuhan memusuhi kita karena perbuatan jahat kita. Tuhan membenci kita dan muak kepada kita karena kita orang-orang yang berdosa. Tetapi Injil memberitakan kabar baik bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan ingin membebaskan kita. Kenapa, saudara? Karena Dia adalah Bapa kita yang sangat baik. Amin, saudara. Dan yang berikutnya, saudara, Ayub merasa Tuhan itu tidak adil. Ayub 27 ayat 2, demi Tuhan yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, demi yang maha kuasa, yang memedihkan hatiku dan menghancurkan hidupku. Saudara, pada waktu masalah kita seringkali merasa Tuhan itu tidak adil. Kenapa Tuhan izinkan hal ini? Ini pasti salah Tuhan. Saudara, saya mau katakan, hidup memang kadangkala tidak adil. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak adil. Karena Tuhan tidak pernah menghancurkan hidup kita. Saudara, dikatakan Ayub pasal 35 ayat ke-16. Maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Ayub bukanlah tokoh yang istimewa, saudara. Tetapi Ayub mungkin sama dengan Anda dan saya.
Pada waktu kita melewati masa-masa sulit, pada waktu kita menghadapi begitu banyak musibah yang datang silih berganti, saudara, kita seringkali menyalahkan Tuhan dan menuduh Tuhan bahwa Tuhan tidak adil. Kita sering bertanya, di mana Tuhan? Engkau membenci aku ya Tuhan. Kenapa ini harus terjadi? Apakah Engkau peduli dan Engkau memperhatikan aku? Apakah Engkau masih mau membela dan melindungi aku? Itu seringkali kerap menjadi pertanyaan bagi kita waktu kita mengalami masalah demi masalah. Saudara, Ayub jauh dari sempurna. Amin, saudara. Pada waktu tadi ayat-ayat yang begitu banyak saya bacakan, saudara, bagaimana Ayub itu menyalahkan Tuhan. Ayub merasa Tuhan tidak adil, Tuhan adalah musuhnya. Ayub jauh dari sempurna. Saudara, kalau Anda membaca, saudara, dalam kitab Ayub begitu banyak Ayub, saudara, menyalahkan Tuhan dan membenarkan dirinya kalau dia adalah manusia yang kudus dan sempurna. Tetapi ajaib, saudara, kita membaca dalam kitab Ayub, Tuhan tidak pernah menyalahkan Ayub. Bahkan Tuhan berkata, inilah orang yang sempurna, orang yang saleh, orang yang jujur. Wow, bagaimana mungkin, saudara, Ayub yang berkata-kata tidak baik tentang Tuhan, tetapi Tuhan berkata, Ayub sempurna, taat, tak berdosa. Amin, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sedang berbicara kepada identitas Ayub, bukan perbuatan, bukan keadaan. Sama seperti Gideon, saudara. Kitab Hakim-Hakim kita mendapati bagaimana malaikat Tuhan berkata Gideon adalah gagah berani, pahlawan. Padahal kita membaca Gideon itu penakut. Dia sedang bersembunyi karena dia takut, saudara. Tetapi Tuhan katakan dia gagah berani. Bagaimana dengan tokoh Abraham, saudara? Ini dikatakan tokoh beriman, bapak beriman. Padahal kita membaca dan mengetahui Abraham berdusta dan berkata bahwa istrinya Sarah itu bukan istrinya. Karena takut Abraham dibunuh, maka dia berkata, ya saudara, Sarah itu bukan istrinya. Coba bayangkan, saudara, kejahatan dusta yang luar biasa, menyakiti, sangat hebat bagi seorang istri apabila suami tidak mau mengakui kita adalah istrinya. Setuju, saudara? Tetapi saudara lihat di dalam kitab Ibrani pasal 11 itu adalah daftar pahlawan-pahlawan iman. Ada nama-nama yang luar biasa yang mungkin membuat kita geleng-geleng kepala karena kita anggap mereka tidak layak menjadi pahlawan iman. Sebagaimana Abraham yang berdusta, Yakub yang membohongi ayahnya, saudara, yang melakukan penipuan demi penipuan. Rahab perempuan pelacur, perempuan sundal yang tidak layak, saudara, dimasukkan dalam tokoh pahlawan iman, Simson dan sebagainya. Kenapa, saudara? Tidak ada perbuatan mereka yang baik, tidak ada perbuatan mereka yang benar, tapi tetap disebut sebagai pahlawan karena Tuhan melihat status mereka bukanlah perbuatan mereka, status mereka sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, jadinya saudara, pembenaran yang dari Tuhan, kita dijubahkan dengan kebenaran Tuhan. Kita dipandang sebagai anak Tuhan yang tak bercela. Karena ada Kristus di dalam kita. Maka Bapa melihat Kristus yang ada di dalam kita. Dan tidak lagi melihat kita yang bercela. Tetapi Bapa melihat Yesus yang tak bercela di dalam kita. Maka status itu, saudara, tak tergoyahkan. Kita menjadi orang yang dibenarkan. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Dan saudara lihat, ya, kalau kita mau bersandar pada kekuatan pembenaran diri sendiri, kalau kita merasa diri kita benar, kita hidup hebat, kudus, suci, tidak bercela, tidak bersalah dibandingkan dengan orang-orang lain, maka saudara, saya percaya kita akan hancur hidup kita. Tetapi saudara, pada waktu kita melihat anugerah Tuhan yang luar biasa, Ayub yang tidak sempurna membutuhkan penolong, saudara. Maka saudara, dia mengalami yang namanya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan.
Ayub yang mempunyai pengertian salah tentang Tuhan. Akhirnya di Ayub ke-42 ayat ke-5 sampai ke-6 bunyi begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan dalam abu. Saudara, orang yang merasa dirinya benar, merasa hidupnya benar, merasa hidupnya tak bercela dengan melakukan segala perbuatan yang baik, saudara, dia mengenal Tuhan yang salah. Dia pikir Tuhan adalah musuhnya, Tuhan tidak adil. Dia sudah melakukan banyak perbuatan baik. Kenapa Tuhan menimpakan masalah dan musibah? Kenapa Tuhan mengambil anak dan kekayaannya? Mengapa Tuhan menimpakan penyakit dalam tubuhnya? Ayub mempunyai pengertian yang salah tentang Tuhan. Begitulah mungkin Anda dan saya. Betapa dulu saya merasa hidup saya kudus dan benar. Kenapa? Karena saya melakukan, mentaati firman Tuhan dan melakukan setiap perintah Tuhan begitu rupa. Saya melakukan dengan kekuatan saya. Wow, saudara, saya merasa hidup saya lebih benar dibandingkan dengan orang-orang lain. Tapi satu ketika saya berjumpa dan dijumpai dengan kasih karunia. Saya disadarkan bahwa saya benar bukan karena saya orang benar, karena perbuatan saya. Perbuatan baik saya yang saya lakukan dengan mati-matian, dengan bekerja keras, dengan begitu rupa. Ternyata saudara di hadapan Tuhan seperti kain cemar, saudara. Seperti kain kotor, saudara. Seperti pembalut wanita yang begitu menjijikkan. Saudara, kita tidak pernah, saudara, standar kebaikan kita, saudara, mencapai standar kebaikan Tuhan. Kekudusan yang kita coba jalani tidak pernah mencapai kekudusan Tuhan yang begitu tinggi. Amin, saudara. Siapa Anda dan saya yang bisa melakukan dan berbuat baik? Saya percaya saudara, satu waktu kita, saudara, akan jatuh dan kita akan tergeletak. Kita akan merasa kita manusia yang lemah adanya. Begitulah saya. Pada waktu saya mengalami masalah demi masalah, penyakit demi penyakit, mengalami kekacauan dalam rumah tangga yang gak pernah habis-habisnya, yang membuat saya putus asa karena untuk mencoba merubah dan mengubah suami tidak pernah berhasil dengan kekuatan. Saya sudah ancam, saya sudah nasihati, saya sudah, saudara, ya, intimidasi. Bahkan saya sudah tinggalkan dengan segala perbuatan saya. Saya coba tinggalkan suami. Saya melakukan segala cara agar dia bertobat. Tapi apa yang saya dapati? Tidak pernah berhasil. Sampai akhirnya saya ditemukan oleh kasih karunia. Saya menjadi sadar bukan perbuatan baik saya, bukan dengan kekuatan saya untuk mengarungi hidup ini. Karena pada waktu saya menjalani hidup ini dengan kekuatan, maka saya pasti tenggelam di dalam lautan kesedihan dan kehancuran. Saya diangkat Tuhan dalam kehancuran hidup saya. Diangkat dan untuk lebih mengenal siapa Dia. Saya boleh, saudara, diangkat naik ke pangkuan Bapa dan boleh merasakan kasih-Nya yang besar. Sehingga saya boleh mengalami sebuah perubahan dari dalam. Saya bisa mengerti dan tahu bahwa Dia adalah Bapa yang begitu mengasihi dan mencintai saya. Bukan karena perbuatan baik saya, amin. Dia menerima saya apa adanya. Bapa mengasihi saya apa adanya. Dia tahu kelemahan saya, Dia tahu kekurangan saya. Dan saudara, diangkat, dibelai, ditolong, dilindungi, bahkan dikasihi dan disayangi. Sehingga pada waktu saya mengerti Dia adalah Bapa yang penuh kasih, itu mengalir dalam hati saya, mengobati segala luka dalam hidup saya, yang membuat saya bisa bertahan hidup sampai hari ini. Bukan lagi dengan kekuatan dari pribadi saya, tetapi dari Tuhan. Amin. Dulu saya merasa waktu saya mengalami persoalan dan masalah musibah, saya sama seperti Ayub menyalahkan Tuhan. Saya menanyakan keadilan Tuhan.
Saya melihat orang-orang fasik yang hidup sudah berbahagia. Mereka diberkati, rasanya mereka menjadi kaya, mereka panjang umur, mereka gemuk. Kata kitab Mazmur pasal 73. Itu seperti itu. Tetapi saudara, pada waktu sekarang saya tahu Tuhan tidaklah seperti yang saya bayangkan. Dia bukanlah musuh saya. Dia tidak pernah memusuhi saya, tetapi saya adalah anaknya yang disayangi dan dikasihi. Amin. Tuhan bukan tidak adil, tetapi justru Tuhan sangat adil. Dalam keadilannya dia akan menunjukkan, saudara, dan waktunya dia akan memberitahu bahwa dia adalah maha kuasa. Amin. Tugas kita bukanlah membalas dendam kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Tugas kita tidak menyalahkan Tuhan atas masalah dan musibah yang menimpa kita. Tapi tugas kita adalah mempercayai Dia dengan kasih-Nya yang begitu besar, yang akan merawat, yang memeluk, merestorasi, memperbaharui, melindungi. Bahkan saudara, Dia akan mengasihi dan mencintai kita tanpa batas. Amin saudara. Saya berdoa bagi Anda yang mungkin sedang mengalami persoalan dan masalah yang begitu datang bertubi-tubi, yang rasanya membuat engkau tidak lagi tahan, sehingga mungkin tanpa sadar atau dengan sadar engkau marah kepada Tuhan. Karena engkau menganggap Tuhan tidak adil. Kenapa orang lain ditolong tetapi aku tidak? Kenapa orang lain hidupnya makmur, kenapa aku susah? Kenapa orang lain hidupnya berumah tangga bahagia, punya suami dan istri yang setia tetapi aku tidak? Kenapa orang lain begitu sehat tetapi aku datang penyakit yang silih berganti? Mungkin itu sedang Anda alami, tapi saya mau beritahu kabar baik dari berita Injil, bahwa Tuhan bukan musuh kita. Dia mati untuk Anda dan saya, untuk membebaskan kita dari penderitaan. Bukan mendatangkan musibah, tetapi Dia melepaskan kita dari musibah. Amin, saudara. Saya berdoa bagi Anda. Mari kita berdoa, saudara, bagi Anda yang membutuhkan doa. Karena Anda saat ini mungkin sudah buntu jalannya, sudah dalam putus asa yang berkepanjangan. Biarlah Bapa yang penuh kasih menjamah hatimu. Tuhan, Kau lihat kami yang punya kepedihan hati yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kami tidak bisa bercerita kepada orang lain, tetapi Tuhan, kami tahu Engkau mempedulikan, Engkau memperhatikan. Bahkan bukan cuma itu, tapi Engkau siap menolongkan. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi, yang Kau mati, rela mati menebus dosa-dosa kami. Maka kami percaya sekarang tidak ada lagi bencana, tidak ada lagi malapetaka, tidak ada lagi musibah yang didatangkan Tuhan sebagaimana yang kami pikirkan waktu-waktu lalu. Tapi sekarang kami tahu keberkatan, kebahagiaan, kedamaian itu yang Tuhan berikan. Sebagaimana Ayub telah diberkati Tuhan berlipat kali ganda pada waktu dia mengalami kasih karunia, bisa hidup dia dengan anugerah Tuhan. Dan Tuhan mendatangkan kembali, memulihkan kehidupan Ayub. Dia mendapatkan harta 2 kali lipat. Dia mendapatkan anak-anak yang luar biasa cantik-cantik dan ganteng-ganteng, saudara. Itulah Tuhan Bapa kita. Amin. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Shalom.